Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beberapa tahun yang lalu itu ada sahabat saya, ya, beliau pernah ngaji beberapa saat di pondok kita. Beliau itu adalah salah satu EJM di Bandara Sumatera. Beliau telepon saya dengan lirih. Beliau sampaikan bahwa beliau dengan istri komit ingin menitipkan anak perempuan mereka ke pondok pesantren kita. Saya tanya, tumben mau memondokkan anaknya. Jadi dengan bahasa guyon, saya tanya begitu karena saya sudah dekat dengan beliau. Beliau jawab bahwa beliau menginginkan anak perempuannya yang baru masuk SMP itu agar tidak kecanduan handphone. Karena saat ini kecanduannya sudah sangat parah Bapak Ibu sekalian. Matanya minus, itu kacamatanya tebel banget saya lihat. Badannya kurus, badannya sudah tidak lurus atau bungkuk karena kebanyakan main handphone dengan posisi tubuh yang salah dan dalam waktu yang lama. Sebenarnya saya sangat dekat dengan keluarga ini, jadi saya tahu ya, kondisi anak ini. Dan saya juga sudah sering menasihati dulu ya, agar jangan sering diberikan handphone. Tapi beliau ini ayah yang lembut, ya. Beliau ini setahu saya nggak marah dan nggak bisa marah mungkin ya. Jadi nggak tegas gitu. Jadi ketika anaknya dulu itu nangis, ya, mereka tidak mau repot. Mereka pasti kasih handphone. Lalu anaknya diam. Nah ketika sudah parah sang anak ini dan orang tuanya ingin mengobati dengan versi beliau, maka diambillah itu handphone. Maka anaknya tantrum, kejeng-kejeng, yang ada semuanya dibanting, dilempar. Tantrum, kalau bahasa parentingnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kasus dari teman anak ini sangat banyak dirasakan oleh keluarga muslim saat ini. Karena minimnya ilmu parenting, karena tidak ingin repot, karena tidak tahu harus melakukan apa, sehingga ketika anaknya nangis, diberilah itu handphone, ketika anaknya ngambek, dikasihlah itu handphone. Jadi ketika anaknya ngambek, pasti dikasih handphone. Jadi kesimpulannya, biasanya kalau anak-anak itu kecanduan handphone, karena orang tuanya minim ilmu parenting, orang tuanya malas untuk mengasuh anak-anak mereka di rumah. Atau bahkan orang tuanya juga sibuk main handphone di rumah. Jadi inilah penyebab anak-anak itu kecanduan handphone. Sampai di sini dapat dipahami ya Bapak Ibu sekalian, 100% mutlak berasal dari Bapak Ibu yang tidak tahu ilmu parenting dan malas mengasuh anak. Dikit-dikit handphone, dikit-dikit handphone. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan mencari pengganti kesenangan anak-anak selain handphone. Dan yang paling efektif adalah dicarikan teman-teman baru yang tidak memegang handphone. Salah satunya adalah yang paling memungkinkan itu adalah dipondokkan anaknya. Tapi bukan sembarang pondok ya Ibu Bapak, yaitu pondok pesantren yang memiliki komitmen yang sama untuk mengobati anak-anak yang kecanduan handphone. Artinya apa? Yaitu pondok ini punya program, pondok ini punya skema yang berkomitmen untuk mengobati anak itu. Seperti pondok yang memiliki game-game yang dapat menyenangkan anak, sehingga anak lupa akan kesenangannya terhadap handphone. Gamenya kan banyak, game tradisional seperti petak umpet, gobak sorok, atau game-game
sederhana lah, seperti ice breaking di outbound itu. Atau kegiatan-kegiatan yang membuat mereka happy, seperti tadabbur alam, yang mencintai alam, atau kegiatan-kegiatan lain yang membuat dia sibuk, seperti murojaah, atau sebagainya. Sehingga sehari-harinya dia bermain sambil belajar, bertemu dengan teman-teman yang menyenangkan, suka membaca, sehingga dia melupakan handphone. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, menurut penelitian saya selama 10 tahun ini, ya, di pondok kami itu sebenarnya banyak anak-anak korban handphone. Saya tahu betul Ibu Bapak. Kenapa? Karena saya kan dapat informasi dari humas. Ya, humas mewawancarai Ibu Bapak. Saya juga kadang-kadang mewawancarai Ibu Bapak sekalian. Kadang saya juga mewawancarai anak-anak Ibu Bapak yang dititipkan ke pondok. Terutama ketika selesai liburan. Jadi paling lama 4 bulan itu sang anak sudah lupa akan senangnya handphone. Kenapa 4 bulan? Ya. Karena 4 bulan itu mereka tidak pegang handphone, dan 4 bulan itu mereka memiliki kebiasaan yang baru yang menyenangkan bagi mereka. Nah, kebiasaan baru, kebiasaan yang menyenangkan itu dapat melupakan keinginan mereka terhadap handphone. Alhamdulillah banyak tuh orang tua yang memberikan testimoni ke saya maupun ke istri tanpa kami minta. Ya, mereka mengucapkan terima kasih atas dedikasi pondok yang telah mengobati kecanduan anak-anak mereka dari handphone. Alhamdulillah ini adalah rahmat dari Allah. Namun pesan saya, Ibu Bapak sekalian, bahwa Ibu Bapak tetap wajib 100% memiliki tanggung jawab ini, menjaga kebaikan rahmat Allah ini. Oleh karena itu di pondok ini wajib untuk mengikuti parenting sebulan sekali dan wajib mengikuti perkuliahan di pondok selama 2 jam seminggu. Gratis loh ini Bu Bapak, kuliah ini tidak dipungut biaya, ilmu gratis, mahal ya. Tapi kadang ada yang angel untuk datang. Padahal gratis loh. Jadi untuk apa sih menimba ilmu parenting? Ya untuk mendidik anak-anak di rumah agar anak-anak itu memiliki kebiasaan yang sama, kebiasaan kebaikan yang sama seperti di pondok. Jadi kalau mereka ketahuan di rumah ya membebaskan anak-anaknya bermain handphone, atau orang tuanya berkata tidak ahsan, atau berbuat tidak ahsan, maka pondok akan memberikan surat peringatan kepada orang tuanya. Pondok itu tegas insya Allah. Kenapa? Nah iya dong harus tegas karena pihak pondok itu mengobati anak-anak ibu bapak sekalian dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh ibu bapak. Apa itu? Yaitu kecanduan handphone. Tapi jangan sampai ketika anak-anaknya liburan di rumah, orang tua memberikan racunnya kembali. Nah, yang ini yang tidak benar. Yang ini akan merusak anak-anak kembali. Jadi ibu bapak, kami jelaskan kembali bahwa anak-anak itu bagaimana orang tua membentuknya. Anak-anak itu bagaimana orang tuanya, kalau orang tuanya malas sedikit-sedikit diberi handphone, maka jangan salahkan anak. Sesungguhnya anak itu adalah akibat dari malasnya ibu bapak. Akibat dari tidak tahunya ibu bapak mendidik mereka. Ya, ketika anak melakukan kesalahan, jangan digebukin anaknya. Jangan diomelin anaknya. Wong itu kesalahan ibu bapak sekalian. Nah, ini sudah kami berikan ya penjelasan terkait dengan komitmen pondok dalam mengobati anak-anak kecanduan handphone. Jangan sampai ibu bapak di rumah malah memberikan racun-racun candu handphone. Semoga dapat menjawab ya ibu bapak.